Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Jadi pada siang hari ini saya akan membagikan materi tentang sistem bilangan real. Nah, materi ini merupakan bagian dari tutorial kita yang keempat yang diambil dari buku materi pokok pengantar matematika dengan kode MATA 4101. Nah, materi ini dibuat oleh Ibu Diah Pamintar Hayu dari Universitas Terbuka. Dan sebenarnya materi ini juga sudah ada di e-learning-nya. Tapi di sini saya coba menjelaskan, coba untuk menarasikan, semoga Anda semua bisa lebih paham. Oke, baik, di tutorial sesi keempat kali ini itu kita akan belajar dua materi. Jadi ada yang pertama itu medan dan urutan bilangan real, dan yang kedua itu tentang sifat bilangan real. Nah, untuk medan dan urutan bilangan real sendiri itu terdapat 3 subpokok yang akan dipelajari, yaitu medan bilangan real, sifat urutan, dan pertidaksamaan. Sementara untuk sifat bilangan real itu akan dipelajari mengenai nilai mutlak, akar kuadrat, batas atas terkecil, dan batas bawah terbesar, serta konsep barisan. Nah, tentunya setelah mengikuti tutorial ini, Anda diharapkan dapat memenuhi capaian-capaian pembelajaran yang juga sudah ada di e-learning-nya, yaitu menggunakan sifat komutatif, asosiatif, distributif, unsur identitas, dan unsur inverse. Lalu menjelaskan hubungan antara identitas dan inverse dengan operasi pengurangan dan pembagian. Lalu menjelaskan garis bilangan dan bilangan real, menjelaskan sifat-sifat urutan bilangan real, membedakan persamaan dan pertidaksamaan, menentukan solusi berbagai tipe atau model pertidaksamaan, menentukan suprimum dan infimum, menjelaskan sifat kelengkapan, menjelaskan barisan, menentukan keterbatasan barisan, dan menentukan kemonotonan barisan. Oke, masuk yang di pertama, yaitu medan bilangan real. Nah, medan ini kalau di buku sumber yang lain biasa ditulis dengan lapangan atau biasa juga ditulis dengan ini bahasa Inggrisnya yaitu field. Jadi ada beberapa sumber menulis lapangan dan ada beberapa sumber menulisnya itu field. Di sini. Nah, dalam himpunan bilangan real didefinisikan operasi penjumlahan dan perkalian yang tertutup. Nah, makna tertutup di sini artinya apa? Artinya untuk setiap sebarang dua buah bilangan X dan Y dari bilangan real, maka jumlahannya itu juga merupakan anggota bilangan real, lalu perkaliannya itu juga merupakan anggota bilangan real. Misalkan dua bilangan itu 1 dan 3 misalkan. 1 dan 3 ini itu anggota dari bilangan real. Nah, jumlahannya 1 tambah 3 itu sama dengan 4. 4 ini juga merupakan anggota bilangan real. Perkaliannya juga menghasilkan 3. 1 dikali 3 itu hasilnya 3. 3 ini juga merupakan bilangan real. Nah, itulah yang disebut dengan sifat tertutup dan sifat tertutup untuk bilangan real, untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi berapapun dua bilangan yang kita ambil dari bilangan real, itu hasil jumlahan dan hasil perkaliannya juga merupakan elemen dari bilangan real. Nah, berikut diberikan beberapa aksioma yang berlaku pada medan atau lapangan atau field bilangan real. Nah, misalkan di sini diambil sebarang 3 buah bilangan anggota R, yaitu X, Y, dan Z. Berlaku 5 sifat ini. Ada 10 ya, ini ada 10. Jadi sifat yang pertama sifat komutatif. Yang A itu sifat komutatif untuk penjumlahan. Jadi X tambah Y sama dengan Y tambah X. Contohnya 3 tambah 2. 3 tambah 2 itu hasilnya juga sama dengan 2 ditambah 3. Hasilnya itu 5, sama-sama 5 di sini. Begitu juga dengan yang perkalian. Misalkan 4 dikali 3 itu juga sama dengan
3 dikali 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. Jadi mau dibolak-balik tidak masalah. Jadi urutannya tidak dipersoalkan di situ. Itu namanya hukum komutatif. Sementara yang nomor 2 itu namanya hukum asosiatif. Jadi yang di bagian A itu hukum asosiatif untuk penjumlahan, sementara yang di bagian B itu hukum asosiatif untuk perkalian. Jadi kalau di bagian A, contohnya misalkan, kalau 3, contohnya saya pakai angka yang sederhana saja biar lebih cepat dipahami. 3 dijumlahkan dengan misalkan dalam kurung 2 tambah 1. Berarti 3 sama dengan 3, hasil dalam kurungnya itu 2 tambah 1 juga 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau kurungnya kita ganti, kurungnya itu kita tempatkan di depan. Kalau ada kurungnya berarti dioperasikan tersendiri begitu. Jadi di sini kita operasikan dahulu yang dalam kurung 3 tambah 2 itu 5. 5 ditambah 1 juga sama dengan 6 di sini. Jadi kurungnya berpindah posisi itu tidak mempengaruhi hasilnya. Begitu juga dengan perkalian. Jadi 3 dikalikan 2 kali 1, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. Ini juga 3 kali 2 6, 6 kali 1 6. Jadi mau dipindahkan posisi kurungnya juga tidak berpengaruh. Sifat berikutnya itu namanya sifat distributif. Nah, kalau yang di sini itu ada penjumlahan dalam kurung lalu dikalikan dengan X-nya dari sebelah kiri. Nah, biasanya kalau yang seperti ini disebut dengan distribusi kiri. Distribusi kiri. Jadi ini X dikalikan dengan Y dari kiri, ditambah dengan X dikalikan dengan Z dari kanan, dari kiri. Menghasilkan XY ditambah XZ. Jadi ini distribusi kiri. Nah, selain distribusi kiri, pasti ada juga distribusi kanan. Nah, kalau distribusi kanan berarti faktor pengalihnya itu dari kanan. Jadi bisa X tambah Y dikalikan dengan Z. Nah, jadi pengalihnya itu dari bagian kanan. Nah, sehingga hasilnya menjadi XZ ditambah YZ. Oke. Lalu berikutnya ada elemen identitas. Untuk penjumlahan, elemen identitasnya itu 0, dan untuk perkalian, elemen identitasnya itu 1. Jadi elemen identitas itu kalau kita jumlahkan dengan sembarang bilangan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi X ditambah 0, hasilnya dirinya sendiri. Begitu juga dengan yang di perkalian. X dikalikan dengan 1, hasilnya X. Jadi kalau di perkalian, bilangan identitas itu adalah bilangan yang kalau kita kalikan dengan sembarang bilangan, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi sekali lagi elemen identitas untuk penjumlahan itu 0, dan elemen identitas untuk perkalian itu 1. Berikutnya itu elemen inverse atau kebalikan. Untuk setiap X anggota R, ada inverse min X, sehingga X dijumlahkan dengan min X, itu hasilnya 0. Nah, 0 ini merupakan elemen identitas untuk penjumlahan. Sehingga tadi di depan, di awal tadi, di capaian pembelajarannya, dibilang bahwa diharapkan Anda semua dapat mengetahui hubungan antara elemen identitas dan elemen inverse. Nah, di sini hubungan antara elemen identitas dan elemen inverse itu terlihat di sini, di 5A ini. Jadi sebuah elemen, sembarang elemen di sini, kalau kita jumlahkan dengan elemen inverse-nya, maka menghasilkan elemen identitas. Elemen identitas di sini. Begitu juga dengan yang untuk perkalian. Jadi untuk perkalian, untuk setiap X juga anggota R, setiap X anggota R, dan X-nya tidak sama dengan 0, maka si X ini punya inverse X min 1, X berpangkat min 1, atau bisa juga ditulis dengan 1 per X, sehingga X dikali X berpangkat min 1, atau X dikalikan dengan 1 per X,
itu sama dengan 1. Nah, jadi hubungan antara elemen identitas dan elemen inverse itu adalah kalau di penjumlahan elemen itu ditambahkan dengan elemen inverse-nya menghasilkan elemen identitas. Kalau di perkalian sembarang elemen itu kalau dikalikan dengan elemen inverse-nya menghasilkan elemen identitas. Jadi untuk inverse untuk penjumlahan itu min X, dan inverse untuk perkalian itu seper X atau X berpangkat min 1. Jadi tinggal diingat saja begitu. Selanjutnya masuk ke sifat aksioma urutan. Jadi kata aksioma ini itu menyatakan sebuah sebuah keadaan yang sudah pasti, tidak terbantah lagi begitu maksudnya. Tidak terbantah lagi. Misalkan seperti kucing tidak bertanduk, nah, itu fakta, itu sudah tidak terbantah lagi. Atau misalkan kera bereproduksi dengan melahirkan begitu. Itu sesuatu yang sudah pasti lah. Pokoknya keadaan-keadaan yang sudah tidak terbantah lagi begitu. Atau contoh lainnya pokoknya. Nah, misalkan di sini himpunan bilangan real R dipisahkan oleh bilangan 0 menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang lebih besar dari 0 atau disebut dengan bilangan positif, dan bagian yang lebih kecil dari 0 atau bilangan negatif gitu. Atau sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi ini nolnya, terus membagi dua, yang di sebelah kiri 0 itu negatif dan di sebelah kanan 0 itu positif. Nah, berikutnya ada aksioma urutan. Jadi sekali lagi, kalau di sini aksioma, artinya itu sudah tidak terbantah lagi. Memang keadaannya seperti itu. Jadi yang pertama ada namanya aksioma trikotomi. Untuk setiap dua bilangan X dan Y, hanya berlaku salah satu hubungan. Jadi X kecil Y, X sama dengan Y, atau X besar Y. Jadi kalau kita bandingkan dua buah bilangan yang berbeda, jadi kemungkinannya itu cuma satu di antara ketiga ini. Yaitu bilangan yang satu lebih kecil dari bilangan yang berikutnya, bilangan yang satu lebih besar dari bilangan berikutnya, atau keduanya itu sama. Gitu. Pokoknya kemungkinan ini yang pasti terjadi begitu. Di antaranya tidak mungkin terjadi sebesar ini, tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin terjadi bersamaan. Oke, berikutnya itu sifat transitif. Sifat transitif, jika X kecil Y dan Y kecil Z, maka X itu juga kecil Z. Oke, ini namanya sifat transitif begitu. Sifat transitif ini contohnya banyak sekali. Misalkan kalau saudara kandung, misalkan saya bersaudara dengan si A dan si A bersaudara dengan si B, ya sudah pasti saya juga bersaudara dengan si B, dan contoh lainnya begitu. Saya berteman dengan si C dan si C berteman dengan si D, belum tentu saya berteman dengan si D. Gitu. Jadi itu makna sifat transitif. Lalu penambahan. Kalau X kecil Y, maka ketika X ditambahkan dengan sebuah bilangan, hasilnya juga akan lebih kecil dari Y ditambah bilangan itu tersebut. Misalkan 2 kecil dari 3. Lalu kedua ruas saya tambahkan dengan bilangan yang sama. Misalkan saya tambahkan dengan 1. Jadi 2 tambah 1 pasti lebih kecil dari 3 tambah 1. Itu 3 kecil 4. Nah, itu pasti selalu terjadi begitu. Sementara untuk pengalian, di sini hal ini kalau yang untuk yang penjumlahan ini berlaku untuk negatif positif. Kalau tidak percaya silakan dicoba. Tapi kalau untuk perkalian, kalau setnya itu positif, X kecil Y, maka tanda pertak samaannya ini
tanda kecilnya ini tidak berubah. Jadi kalau X kecil dari Y, X dikalikan Z, itu pasti lebih kecil dari Y dikalikan Z. Kalau Z-nya itu positif. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Oh, ini penjumlahannya. Oke, perkalian misalkan. 2 kecil dari 4. Lalu 2 dikalikan dengan 3. 3 itu positif ya. Itu pasti tetap lebih kecil dari 4 dikalikan dengan 3. Tapi bagaimana kalau setnya ini dia kecil 0 atau negatif? Maka tandanya itu berubah. Tanda pertaksamaannya itu berubah. Kalau X kecil Y, lalu setiap ruas kita kalikan dengan sebuah bilangan yang negatif, maka si tanda pertaksamaan ini berubah. Misalkan contohnya di sini, kita kalikannya itu dengan negatif 3. 2 kali negatif 3 di sini. Nah, 2 kali negatif 3 sama 4 kali negatif 3. Nah, 4 kali negatif 3. Nah, 2 kali negatif 3 itu min 6. 4 kali negatif 3 itu min 12. Min 6 dan 12, min 6 lebih besar dari min 12. Min 6 lebih besar dari min 12. Sehingga tanda pertidaksamaan itu berubah. Kalau X kecil Y, kalau dikalikan dengan kedua ruas dikalikan dengan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya itu berubah. Nah, kenapa min 6 lebih kecil, lebih besar dari min 12? Itu terlihat dari garis bilangan ya. Kalau garis bilangan semakin ke kiri, maka bilangan itu semakin kecil. Nah, min 12 dan min 6, min 12 ada di kirinya min 6. Jadi min 12 itu lebih kecil dari min 6. Atau min 1 juta dan min 6. Min 1 juta lebih kecil dari min 6. Karena min 1 juta posisinya itu di kiri. Sementara min 6 posisinya di kanan. Begitu juga dengan 1 dan 5. 1 kecil dari 5 karena 1 berada di kiri, 5 berada di kanan. Seperti itu. Min 3 dan 2. Min 3 lebih kecil daripada 2 karena min 3 di kiri dan 2 di kanan. Pokoknya seperti itu. Oke, ini garis bilangannya. Misalkan di sini ada Y. Jadi kalau X sama dengan Y, maka X posisinya juga di sini. X juga posisinya di sini, karena X sama dengan Y. Kalau X kecil Y, maka dia posisinya ada di kiri. Kenapa posisinya di kiri? Karena kalau X kecil Y, maka X kurang Y itu nilainya pasti negatif. Sehingga ini posisinya di kiri. Kalau X besar Y, posisinya di kanan karena jika X besar Y, maka X kurang Y itu dia positif. Nah, sehingga dia berada di sebelah kanannya si Y ini. Seperti itu. Oke, berikutnya masuk ke konsep pertidaksamaan dan persamaan. Jadi pertidaksamaan itu diberikan notasi seperti ini, kecil, besar, kecil sama dengan, dan besar sama dengan. Sementara persamaan diberikan notasi sama dengan. Oke. Perbedaan mendasar antara pertidaksamaan dan persamaan terletak pada banyaknya himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari persamaan, kalau dari persamaan itu berupa himpunan berhingga. Kalau persamaan berupa himpunan berhingga. Sementara kalau penyelesaian dari pertidaksamaan itu berupa himpunan yang tak berhingga atau dapat kita sajikan dalam bentuk interval. Dalam bentuk selang, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke contoh agar lebih jelas. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. X kuadrat tambah X kurang 2. Ini tandanya ini, persamaan. Jadi ingat tadi sebelumnya, kalau di sini bilang kalau persamaan maka himpunan solusinya itu berhingga. Berhingga artinya dapat dihitung atau dapat kita sajikan secara enumerasi. Nah, di sini X kuadrat tambah X sama dengan 0 bisa kita faktorkan seperti ini. Sehingga kita peroleh X1-nya min 2 dan X2-nya 1. Atau kalau kita sajikan ke dalam himpunan penyelesaiannya, cuma ada 2, yaitu min 2 dan 1. Nah, itulah yang disebut dengan berhingga. Bisa dihitung.
Sementara soal nomor 2, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. 2X kurang 4 kecil 0. Nah, 2X kurang 4 kecil 0, maka kita peroleh X-nya itu kecil 2. Ya, mungkin ada yang masih bingung kenapa perolehnya X kecil 2. Ini bisa pakai konsep yang kita jumlahkan, kurangkan dengan setiap ruas dengan dua bilangan yang sama. Dengan bilangan yang sama. Jadi misalkan di sini 2X kurang 4. Saya mau menghilangkan 4. Jadi saya kedua ruas kita tambahkan lagi dengan 4. 2X kurang 4 tambah 4 di sini. Nah, kalau ruas kiri ditambahkan dengan 4, ruas kanan juga harus ditambahkan dengan 4. 0 ditambahkan dengan 4 di sini. Sehingga diperoleh di sini min 4 tambah 4, 0. Yang tersisa cuma 2X. Sementara yang di bagian kanan 0 tambah 4 sama dengan 4. Nah, dari sini juga, biar muncul X-nya saja, saya bagi kedua ruas dengan 2. Jadi yang di ruas kiri saya bagi dengan 2. Di ruas kanan juga saya bagi dengan 2. Nah, sehingga 2X bagi 2 hasilnya X, dan 4 bagi 2 hasilnya 2 di sini. Sehingga kita peroleh X kecil 2. Nah, X kecil 2 ini itu ada banyak. Kalau kita berbicara di himpunan bilangan real, berarti X kecil 2 itu ada banyak. 1,9, 1,8, 1,7, dan seterusnya sampai 1, lalu 0 lagi, min 1, dan seterusnya. Sehingga di sini himpunannya berbentuk seperti ini. Atau bisa dibikin dalam bentuk setelang atau interval seperti ini. Min hingga sampai di 2. 2 sampai di min hingga. Karena di sini 2-nya tidak termasuk, maka ini intervalnya berbentuk seperti ini. Kalau misalkan di sini tandanya saya tambahkan sama dengan, maka di sini intervalnya berbentuk min hingga 2, terus dipakai kurung siku. Oke, jadi di tugas di diskusi 2 itu saya lihat masih dapat ada beberapa yang salah. Jadi kalau misalkan intervalnya itu tandanya kurung siku, berarti 2 itu termasuk. Kalau 2 termasuk, berarti tandanya itu harus kecil sama dengan atau besar sama dengan. Nah, tapi kalau tandanya cuma kecil atau besar, maka si 2 ini atau berapapun itu tidak termasuk. Oke. Atau bisa juga dibuat dalam bentuk garis bilangan seperti yang digambar ini. 2-nya. Dan 2-nya itu harus pas di sini, ini batasnya. Nah, jangan seperti yang di tugas kemarin, itu 2-nya ditulis di sini. Nah, itu salah ya. 2-nya itu merupakan batas dari 2-nya itu harus ada di sini. Kalau 2-nya di sini berarti masih ada anggota di sini. Nah, anggotanya itu apa? Nah, itu salah. Jadi ada beberapa yang kemarin di tugas diskusi 2-nya itu salah karena itu. Oke, kita lanjut ke konsep nilai mutlak. Oh ya, sifat-sifat bilangan real. Yang pertama nilai mutlak. Nilai mutlak itu sama dengan A jika A-nya besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan A jika A-nya itu kecil 0. Jika A besar sama dengan 0, contohnya di sini A-nya sama dengan 3, itu besar 0. Maka nilai mutlak A sama dengan A. Ini kita pakai ini. Kalau besar 0 berarti kita pakai ini. Jadi kita gantikan A-nya dengan 3. Harga mutlak 3 sama dengan 3 besar 0. Begitu juga kalau ini kan ada tanda sama dengan ya. Jadi bisa ada kemungkinan 0 di sini. A-nya sama dengan 0 juga. Mutlak A sama dengan A, mutlak 0 sama dengan 0. Tapi bagaimana kalau A-nya itu bernilai negatif di sini? A-nya bernilai negatif, misalkan di sini contoh A sama dengan min 3. Nah, di sini bilang kalau A-nya bernilai negatif, maka nilai mutlak A-nya itu harus sama dengan min A. Ini dari sini. Dari definisinya itu bilang seperti itu. Sehingga di sini mutlak A sama dengan min A. Mutlak dari min 3 itu sama dengan min 3. Karena ini kan A-nya kan di sini. Jadi min 3. Jadinya dapatnya 3. Positif juga.
Begitu juga dengan A sama dengan minus setengah. Mutlaknya juga sama dengan minus setengah. Hasilnya setengah, positif juga. Jadi nilai mutlak itu selalu positif. Mau A-nya besar sama dengan 0 ataupun A-nya kecil 0, nilainya itu selalu positif atau 0. Jadi dia selalu besar sama dengan 0 di sini. Nilainya itu. Tidak pernah negatif nilainya. Nah, di sini masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Apabila A anggota bilangan real dengan A-nya itu positif, maka mutlak A ini kecil dari nilai A kalau X-nya itu berada di min A dan A. Lalu nilai mutlak X besar A kalau X besar A atau X kecil min A. Mutlak X kecil sama dengan A kalau X-nya itu berada di antara min A dan A. Kalau di sini A-nya tidak termasuk ya. Di sini A-nya tidak termasuk. Tidak termasuk di sini. Tidak termasuk ya. Tidak termasuk. Sementara kalau yang di nomor 3, kalau yang di nomor 3 ini A-nya termasuk. A-nya termasuk di sini. Karena ada tanda sama dengan di sini. Itu bedanya. Itu juga dengan nomor 4. X besar sama dengan A jika dan hanya jika X besar sama dengan A atau X kecil sama dengan A. Jadi nomor 2 ini sama dengan nomor 4. Bedanya kalau di nomor 2 A-nya tidak termasuk, di nomor 4 A-nya termasuk. Nomor 1 sama dengan nomor 3, bedanya di nomor 1 A-nya tidak termasuk, di nomor 3 A-nya termasuk. Atau kita dapat gambarkan garis bilangannya seperti di tabel ini. Jadi kalau X di antara min A dan A, gambarnya seperti ini di antara, karena tandanya tidak ada sama dengan, maka dipakai kurung biasa. A-nya harus tepat di batas, jangan ada lagi taruh A-nya di tengah-tengah sini lagi. A-nya harus pas di batas. Lalu yang berikutnya, X kecil sama dengan min A, X kecil min A atau X besar A. Atau di sini. Jadi kalau atau itu dia akrab dengan konsep gabungan. Jadi kita menggabungkan daerah di X kecil min A sama X besar min A, X besar A. Sehingga daerahnya yang ini. Ke kiri sama ke kanan. Sementara yang di tengah ini tidak termasuk. Karena di sini tandanya juga cuma kecil, tidak ada tanda sama dengan, kita pakai juga kurung yang biasa. Lalu yang di sini, X besar sama dengan min A, kecil sama dengan A. Jadi dia sama seperti di nomor bagian sini. Bedanya kita pakai kurung siku, karena ada tanda sama dengan di sini. Nah, kita pakai kurung siku. Artinya, A-nya masuk. A dan min A-nya masuk. Kalau yang di sini, A dan min A-nya tidak masuk. Di sini juga A dan min A-nya tidak masuk. Nomor 4 juga sama dengan nomor B. Nomor D ini sama dengan nomor B. Bedanya karena di sini ada tanda sama dengan, kita pakai kurung siku di sini. Yang artinya min A dan A-nya itu masuk. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lalu, teorema nilai mutlak. Apabila A dan B ini anggota bilangan real, maka berlaku 5 sifat ini. Pembuktiannya bisa dilihat di BMP ataupun bisa dicari di Google, itu banyak sekali pembuktiannya. Mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A kali mutlak B. Mutlak A per B itu sama dengan mutlak A per mutlak B. Dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa kalau B-nya sama dengan 0? Kalau B-nya sama dengan 0, dia akan menjadi mutlak A per mutlak 0 di sini kan. Atau sama juga dengan A per 0 di sini. Nah, A per 0, semua bilangan yang dibagi dengan 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. Jadi, kita harus pakai syarat penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Lalu yang berikutnya, ini namanya sifat ketaksamaan segitiga.
Jadi mutlak A plus B kecil sama dengan mutlak A plus mutlak B. Mutlak A kurang B kecil sama dengan mutlak A, ini kurangnya, salah tulis, kurang mutlak B. Mutlak A kurang mutlak B kecil sama dengan mutlak A kurang B. Selanjutnya masuk ke akar kuadrat. Secara umum, jika x kuadrat bilangan real positif, maka x kuadrat memiliki dua akar kuadrat, yaitu, jadi kalau misalkan x pangkat 2, akar kuadratnya itu ada 2. Kalau x pangkat 3, ya akar kuadratnya ada 3. X pangkat 4, akar kuadratnya ada 4. Nah, x berpangkat n, akar kuadratnya ada n. Walaupun nanti mungkin beberapa akarnya itu sama, intinya itu ada sebanyak n, yaitu misalkan di sini x1 sama dengan akar dari x2, disebut akar kuadrat utama. Akarnya tak negatif, karena kalau negatif dia bukan lagi anggota bilangan real, melainkan anggota bilangan imajiner. Jadi kita tidak menghendaki ada akar yang seperti ini. Nah, itu berarti dia bukan lagi bilangan real, tapi dia sudah menjadi bilangan imajiner. Tapi kalau ini boleh. Nah, kalau ini boleh. Intinya minnya bukan di dalam akarnya, tapi di luar. Nah, seperti di sini. Ini boleh. Boleh. Min akar x kuadrat. Jadi apabila x kuadratnya sama dengan a kuadrat, maka bisa x1-nya itu sama dengan a, dan x2-nya itu sama dengan min a. Nah, akar dari x kuadrat ini juga bisa ditulis dengan mutlak x. Nah, jadi sama-sama tak negatif. Contohnya, x kuadrat sama dengan 16. Berarti x12 sama dengan akar plus minus akar 16. Akar 16 4, jadi hasilnya plus minus 4. Nah, akarnya jadi 2. X1-nya 4 dan X2-nya min 4. Begitu juga nomor B. X sama dengan akar 25. X-nya itu 25 itu sama dengan 5 akar 2. Akar dari 5 akar 2 di sini bisa kita ubah menjadi mutlak X. Jadi sama dengan 5 sama dengan mutlak 5. Tidak negatif di sini. Akar X sama dengan akar 11. Maka X juga sama dengan mutlak dari akar 11 di sini. Tidak negatif. Oke, berikutnya itu konsep batas bawah dan batas atas. Misalkan A itu subset dari bilangan real. Bilangan real B anggota R dikatakan batas atas A apabila B-nya itu besar sama dengan X. Jadi misalkan ini ada barisan di sini. Lalu ini ada titik B di sini. Entah mau pakai kurung siku atau mau pakai kurung yang biasa. Kalau B-nya di sini berarti disebut batas atas. Lalu misalkan di sini A. Di sini titik A di sini. Kita mau pakai kurung siku atau mau pakai kurung biasa, A-nya itu disebut batas bawah. Jadi batas bawah berada di bagian kiri dan batas atas berada di bagian kanan. Seperti itu. Di sini pakai tanda besar sama dengan. Berarti memang ini dia tidak memperbolehkan tanda kurung biasa. Harus pakai kurung siku. Di bilangan real B dikatakan batas bawah, batas atas A apabila B-nya itu besar atau sama dengan X. Jadi di sini B-nya boleh masuk, di sini A-nya juga boleh masuk. Bilangan real A anggota R dikatakan batas bawah A apabila A itu kecil sama dengan si X ini untuk setiap X. Jadi untuk setiap X anggota A, nilai yang paling besarnya itu adalah B. Lalu untuk setiap X anggota A, nilai yang paling kecil itu adalah adalah A di sini. A itu anggota paling kecil dan B itu anggota paling besar.
Contohnya di sini, misalnya kita lihat. Di sini X-nya itu besar 1 dan kecil sama dengan 3. Atau kalau misalkan kita bikin dalam interval, dia bisa juga seperti ini. Kurung biasa, 1, 3. Maka batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya itu 3. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan dari konsep yang di sini, dia menghendaki itu besar sama dengan ataupun kecil sama dengan. Harusnya di sini kalau misalkan di sini mau dia batas bawah, berarti harusnya ada tanda ini. Harusnya ada tanda ini. Dan ini harus dibuat seperti ini. Tapi kalau misalkan seperti tadi tidak ada, tandanya cuma seperti 1 kecil X kecil sama dengan 3, berarti himpunan ini batas bawahnya bukan di 1. Batas bawahnya bisa lebih dari 1 di sini. Mungkin 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Jadi satunya itu tidak termasuk. Sementara batas atasnya 3, karena berdasarkan definisi yang di sini. Sama dengan di sini. Sama dengan 3. Jadi batas atasnya 3. Di sini lagi contohnya himpunan B X dengan syarat X-nya itu kecil 3. Maka himpunan ini tidak memiliki batas atas 3. Dia juga tidak memiliki batas bawah. Dia terus dari 3 menuju tak hingga di sini. Dari 3. Itu. Jadi intinya dia kalau batas atas itu atau batas bawah itu ada tanda sama dengannya. Sementara konsep batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Misalkan A subset R, maka bilangan real B, anggota bilangan real B ini dikatakan batas atas kecil A, atau biasa disebut dengan suprimum. Jadi batas atas terkecil itu namanya suprimum. Tadi singkat dengan sub A jika B merupakan batas atas A. Jadi harus merupakan batas A dulu. Lalu syarat berikutnya, untuk setiap Y kecil B, ada terdapat X anggota A, sehingga Y-nya itu kecil dari X. Jadi kalau B merupakan batas A, berdasarkan kalau B itu merupakan batas atas A itu kan berdasarkan definisi sebelumnya, B-nya itu harus lebih besar sama dengan X yang tadi sebelumnya untuk setiap X itu elemen A. Sementara di sini ada syarat tambahan kalau untuk setiap Y yang lebih kecil dari B, ada terdapat X anggota A, sehingga Y-nya itu kecil dari X. Y-nya itu kecil dari X. Di sini jadi ada B kecil X, berarti nanti susunannya menjadi Y kecil X, lalu si X ini juga kecil dari B. Jadi B-nya ini tetap yang terbesar. Jadi untuk setiap Y kecil B, Y-nya kecil dari B di sini. Ada terdapat X anggota A, sehingga Y-nya itu kecil X. Y kecil X, X kecil B. X kecil B-nya itu berdasarkan yang ini. B besar sama dengan X, berarti X itu kecil B. Karena B-nya itu merupakan batas atas A. Begitu juga yang nomor B di sini. Bilangan real A dikatakan batas bawah terbesar atau bahasanya itu disebut dengan infimum. Jadi batas atas terkecil suprimum, batas bawah terbesar itu infimum. Atau biasa juga ditulis dengan inf A. Jika A itu merupakan batas bawah dan sama seperti sebelumnya, untuk setiap Y besar A, ada terdapat X anggota A sehingga Y-nya itu besar X. Jadi kalau tadi dari definisi A-nya itu merupakan batas bawah, kalau A-nya itu yang paling kecil, jadi A harus kecil dari X untuk setiap
X ini elemen A. Lalu ada kalimat lagi, unstepi besar A, ada terdapat X anggota A, sehingga Y-nya itu besar X. Nah, sehingga nanti posisinya seperti ini. A-nya tetap yang paling kecil. A kecil X, dan X itu kecil Y. Nah, seperti ini. Jadi pokoknya dia yang kalau batas suprimum itu merupakan batas atas, sementara infimum merupakan batas bawah. Jadi B itu merupakan nilai di atas yang paling besar, yang paling kecil, minta maaf. Sementara yang A itu nilai di bagian bawah yang paling besar. Contohnya di sini, misalkan untuk lebih paham, silakan lihat contohnya di sini. Himpunan A sama dengan himpunan X dengan syarat X besar 1 kecil sama dengan 3. Atau disajikan dengan seperti ini. Kurung biasa 1, 3 kurung siku. Maka batas atas terkecil dari batas atas terkecil itu 3. Dan batas bawah terbesar itu sama dengan 1. Nah, yang di sini, jadi kalau di contoh sebelumnya di sini kita belum bisa bilang batas bawahnya itu 1. Karena berdasarkan definisi, batasnya itu harus besar sama dengan begitu. Nah, kalau di sini kita bisa bilang bahwa batas bawah terbesarnya itu 1. Karena syaratnya tidak harus sama dengan di sini. Syaratnya bisa seperti ini saja. Kurung biasa tanpa sama dengan di sini. Sehingga di sini boleh, satunya boleh. Gitu. Ini juga batas atas terkecilnya itu 3. Walaupun di sini tidak ada tanda sama dengan, tapi karena di sini konsepnya itu yang terkecil, maka dia pakai konsep yang di sini. Pokoknya tidak perlu tanda sama dengan. Nah, untuk himpunan ini tidak ada batas bawah terbesar, ya, karena dia terus berjalan ke kiri menuju minta hingga. Jadi tidak ada batas bawah terbesar. Dia hanya adanya batas atas terkecil. Oke, semoga bisa dipahami. Lalu yang berikutnya itu aksioma kelengkapan. Jika A memiliki batas atas, maka A memiliki batas atas terkecil. Jadi kalau dia punya batas atas, pasti dia punya suprimum. Lalu jika A memiliki batas bawah, maka A memiliki batas bawah terbesar. Jadi kalau punya batas atas, pasti punya suprimum. Kalau punya batas bawah, pasti dia punya infimum. Ini aksioma, jadi sudah tidak terbantahkan lagi. Lalu sistem bilangan real adalah himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu disebut dengan sistem. Jadi kalau himpunan itu cuma angka-angka top, angka-angka kosong, tapi kalau sudah dikasih operasi, dia sudah menjadi sistem. Bukan lagi himpunan biasa, tapi menjadi sistem himpunan bilangan real, misalkan seperti itu. Lalu si sistem bilangan real ini memenuhi aksioma medan atau lapangan atau si filo tadi. Juga memenuhi aksioma urutan dan juga memenuhi aksioma kelengkapan. Oke, itu sistem bilangan real. Sekarang kita masuk ke dalam konsep barisan. Nah, secara umum barisan itu tak hingga diberi notasi sebagai berikut. Jadi ada pakai kurung kurawal, A skripnya pakai N, dengan N-nya itu berjalan dari 1 sampai dengan tak hingga. N-nya itu sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Jadi kalau misalkan kalian lihat polanya di sini, ini jelas bahwa N itu anggota bilangan asli. Jadi 0 juga tidak termasuk, dia mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau biasa ditulis dengan AN di sini. Jadi N-nya itu anggota bilangan asli. 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh, himpunan barisan 2N-1. Itu bisa ditulis seperti ini, N-nya dari 1 sampai tak hingga. Nanti kita masukkan satu-satu. Kalau N-nya 1, hasilnya 1. N-nya 1 kan 2 kali 1, 2 kurang 1, 1.
N-nya 2 sekarang. 2 kali 2, 4, kurang 1, 3. N-nya 3. 2 kali 3, 6, kurang 1, 5. Dan seterusnya sampai polanya ini. Begitu juga dengan barisan 2. Jadi barisannya cuma berisi angka 2 terus. Lalu ada barisan N per N kurang 2. Di sini N-nya mulai dari 3. Jadi satunya tidak boleh, 2-nya tidak boleh. Harus mulai dari 3. Jadi di sini 3 per 3 kurang 2. Seperti itu. 3 per 3 kurang 2. Ya berarti ini harusnya hasilnya mulai dari 1 dulu. Mulai dari 1 dulu. Ini berarti bukan ini salah ini. 3 per 3 kurang 2. Jadi 3 per 1. Hasilnya 3. Lalu kalau N-nya 4. 4 per 4 kurang 2. 4 per 2. Hasilnya 2 di sini. Ini salah ya, ini harusnya ini typo, ini harusnya ini 3. Satunya itu harus diganti dengan 3. Lalu kalau N-nya 5, 5 per 5 kurang 2. Jadinya harusnya 5 per 3 di sini. Wah, ini banyak. 2-nya benar, 5 per 2-nya harusnya 5 per 3, dan seterusnya. Dan seterusnya di sini. Seterusnya harus pakai titik karena dia mengidentifikasi. Nah, ini ada yang namanya barisan monoton dan barisan yang terbatas di sini. Barisan itu dikatakan naik jika AN plus 1 besar AN. Maksudnya apa? Jadi maksudnya suku setelahnya itu lebih besar daripada suku sebelumnya. Ini suku yang N sama N plus 1. Jadi misalkan contohnya 1, 2, 1,2, 3. Kita lihat yang di sini. Nah, ini kalau kalian lihat di contoh yang ini 1, 3, 5. Nah, ini 1 dia lebih kecil dari 3. 3 lebih kecil dari 5. Jadi suku setelahnya itu lebih besar daripada suku sebelumnya. Sehingga di sini ini merupakan barisan yang monoton, barisan yang naik. Barisan yang naik di sini. Sementara kalau barisan turun, itu barisan yang suku setelahnya itu lebih kecil daripada suku sebelumnya. Nah, suku setelahnya itu lebih kecil daripada suku sebelumnya. Kita lihat di sini ada tidak contohnya. Ah, ini barisan turun ini contohnya. Kalau yang contoh ini barisan turun. Barisan turun di sini. Karena 3 turun ke 2, turun ke 5 per 3. 5 per 3 juga kecil dari 2. Jadi dia menurun terus. Jadi suku setelahnya lebih kecil daripada suku sebelumnya. Itu dinamakan barisan yang turun. Kalau yang ini barisan tidak turun, tidak juga naik. Dia tetap. Barisan tetap. Dia konstan. Barisan tidak naik jika AN plus 1 kecil sama dengan AN. Dan barisan tidak turun, AN plus 1 besar sama dengan AN. Jadi dia tidak naik kalau yang setelahnya itu lebih kecil atau sama dengan, ada tanda sama dengan di sini. Dia juga tidak turun kalau suku sebelumnya lebih besar atau sama dengan ini. Contohnya seperti ini. Yang ini. Ini tidak naik. Tidak naik. Oke, kita sudah sampai ke jaringannya. Oke. Jadi barisan AN itu dikatakan terbatas di atas jika ada N
anggota bilangan real sedemikian sehingga, jadi yang seperti ini dinamakan sedemikian sehingga barisannya itu, semua suku barisannya itu lebih kecil dari si M ini. M ini. Berarti itu tandanya dia terbatas ke atas. Sementara, oh ini salah ya, ini harusnya di bawah. Harusnya di bawah. Jadi terbatas di bawah kalau semua barisannya itu lebih kecil dari M. Oh, sorry, ini terbalik ya. Jadi harusnya salah. Ini yang di atas benar, ini di atas benar. Sementara ini yang di bawah. Ini itu yang di bawah. Karena di atas itu karena semua yang ini tetap di atas, ini tetap di atas. Karena ini setiap M-nya itu ada terdapat M yang semua anggota barisannya itu lebih kecil dari dia. Jadi bisa misalkan barisannya itu tertutup di antara 1, 2, 3, 4 misalkan. 4 misalkan di sini. Jadi barisan ini mempunyai batas atas, yaitu 4 ini. Jadi demikian sehingga 1 kecil 4, 2 kecil 4, dan 3 kecil 4. Jadi semua anggota barisannya itu lebih kecil atau sama dengan si 4 ini. 4 ini yang si M. M itu juga merupakan anggota barisan. Nah, kalau yang di bawah sini terdapat M sedemikian sehingga AM-nya itu besar M. Berarti barisannya itu mempunyai batas bawah. Misalkan ya ini, berarti batas bawahnya itu yang 1. Karena setiap suku yang berikutnya itu lebih besar dari si 1 ini. 2 besar 1, 3 besar 1, 4 besar 1, 1 juga besar sama dengan 1. Nah, ini. Jadi kalau ini berarti contohnya barisannya terbatas. Terbatas ke atas oleh 4 dan terbatas ke bawah oleh 1. Seperti itu. Oke, selesai. Jadi silakan dibaca BMP-nya juga. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di inbox boleh, di kolom komentar diskusi boleh. Silakan kerjakan diskusinya dan good luck.